Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar biologi lagi untuk kelas 12. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita sudah bisa membedakan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang perlu kita ketahui bahwa salah satu fase dari pertumbuhan dan perkembangan itu adalah proses perkecambahan. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, banyak mengenal kecambah kan? Nah, itu prosesnya adalah proses perkecambahan. Jadi proses perkecambahan itu apa sih? Nah, mungkin di buku kalian sudah ada ya, proses perkecambahan di buku LKS halaman 7 itu silahkan dibuka. Perkecambahan adalah proses perubahan fisiologi biji dari bentuk dorman atau bentuk istirahat, maksudnya bentuk yang sudah tidak aktif, ke bentuk semai setelah melalui perkembangan sedemikian rupa ditandai dengan pembentukan radikula, kaulikulus, dan plumula. Nah, itu apa sih radikula, kaulikulus itu apa? Nah, ini dia. Jadi, kalian tahu bijinya seperti ini ya. Tahu kan? Nah, ini biji pada biji-bijian. Nah, ini ada bentuknya kan kayak gini. Nah, ini namanya selaput biji. Yang membungkus biji namanya selaput biji. Ini epikotil. Epikotilnya ini adalah yang akan tumbuh. Di sini ini hipokotil. Calon akarnya di sini ini radikula. Terus ini kotiledon. Kotiledon itu adalah daun lembaga. Jadi kalau kalian tahu dikotil sama monokotil, nah bedakannya ini ada dikotiledonnya. Kalau dikotil kotiledonnya 2 kayak gini, kalau monokotil kotiledonnya 1. Kayak gitu ya. Nah, mungkin di LKS-nya kalian sudah bisa lihat sendiri. Nah, langsung ke perkecambahan itu dibagi menjadi 2. Perkecambahan dibagi menjadi 2 menurut letak kotiledonnya. Yang pertama ada perkecambahan hipogel dan yang kedua perkecambahan epigel. Ini ada gambarnya ya. Yang A ini adalah perkecambahan epigel. Yang B adalah perkecambahan hipogel. Apa sih perbedaan epigel sama hipogel? Kalau hipogel bakal batang tumbuh memanjang ke permukaan tanah. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah kacang kapri dan jagung. Jadi ini batangnya itu tumbuh ke atas. Tapi bijinya tetap di bawah. Bakal batang tumbuh memanjang ke permukaan tanah, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Jadi kayak gini ya. Ini yang kayak gini, salah yang ini. Jadi kotiledonnya tetap di bawah. Kotiledonnya yang ini tetap di bawah, yang ini ke atas. Batangnya ke atas. Sedangkan yang ipegel itu perkecambahan hipokotil tumbuh menembus permukaan tanah sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Ini kayak yang sudah biasa kita lihat kayak kacang hijau, kacang tanah gitu. Nah, dia kayak gini. Ini kayak kecambah-kecambah yang biasa kita beli kayak gini kan. Nah, dari hipokotiledonnya dia ketarik ke atas. Jadi dia kayak gini. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa sih perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Nah, ini. Pertumbuhan primer, jaringan khusus mengalami pertumbuhan dengan cara pembelahan dan pembesaran sel disebut meristem. Sel-sel pada jaringan meristem primer membelah terus-menerus sehingga dari satu sel menjadi 2 sel sampai banyak dan seterusnya. Nah, sehingga tumbuhan itu mengalami penambahan ukuran, membesar dan memanjang. Nah, pertumbuhan yang kayak gitu namanya disebut pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Jadi yang tambah tinggi, tambah panjang itu namanya pertumbuhan primer. Ini saya langsung ke pokok-pokoknya saja ya. Nah, kayak gini. Dia adanya di ujung akar,
di ujung batang. Itu adalah pertumbuhan primer. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder. Nah, ini pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu di ujung-ujung akar, kalau pertumbuhan sekunder dia melibatkan jaringan kambium. Jadi jaringan kambium memiliki kemampuan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Nah, pembelahan sel-sel jaringan kambium ini kan diperlukan oleh musim, sehingga kalau sel-sel kambium dia mengakibatkan ketebalan pada tumbuhan, sehingga terbentuklah garis-garis tumbuhan, baik itu yang melingkar yang disebut lingkar tahunan. Jadi kayak di pohon itu kan kayak ada lingkar tahunannya. Nah, pertumbuhan yang seperti itu namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang diakibatkan adanya pembelahan sel-sel pada jaringan kambium disebut pertumbuhan sekunder. Jadi kalau primer itu sel-sel yang membelah meristem, kalau yang jaringan kambiumnya, sel-sel pada jaringan kambium yang membelah itu akan menghasilkan pertumbuhan sekunder, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh air terhadap proses perkecambahan. Jadi ini kalian bisa melakukan percobaan di rumah maupun di pondok ya. Jadi yang perlu disediakan ini gelas ukur atau gelas biasa lah, cawan petri 8 buah atau piring 4 buah, tempat merendam biji, bisa mangkok, gelas atau cangkir 4 buah, 40 biji kacang tanah yang sehat dan cukup umur, kapas secukupnya. Jadi kalian beli kacang tanah, biji kacang tanahnya nanti kita rendam. Yang 6, air sumur atau air sungai ya, pakai air sungai gak apa-apa kalian. Setelah itu siapkan masing-masing 10 biji kacang tanah yang telah direndam selama 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang 24 jam. Setelah itu kasih kapas basah di cawan petri tadi atau di piring tadi. Tidak perlu terlalu banyak airnya, jumlah air setiap petri harus sama. Kalau menggunakan piring berarti kan 4 buah, maka harus sama, airnya harus sama ya. Nah, 4 buah itu kita kasih kode A, B, C, sama D. Yang A itu diisi 5 biji kacang yang direndam 6 jam. Yang B diisi 5 biji kacang yang direndam 12 jam. Yang C 18 jam, yang D 24 jam. Nah, setiap hari kalian ukur, amati jumlah biji yang berkecambah setiap hari sekali. Biji tersebut berkecambah jika telah muncul tunas minimal 1 cm. Jadi kalian amati dan dibuat tabel kayak gini. Tabel A jumlah biji yang berkecambah, ini sampai kecambah umur 15 hari. Oke, jadi ini nanti saya kasih ke kalian. Saya fotokopikan, kalau yang di daring saya kasih filenya nanti. Sudah, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.